akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai berita radio. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Nama saya Fernanda Dunia Putri sebagai teknisi audio dan editor. Nama saya Alfa Nanti sebagai penulis naskah. Saya Irenda Indira sebagai penyiar. Saya Imam Muhammad Novanja sebagai pengarah acara. Saya Sananda Rifa sebagai produser. Saya akan menjelaskan latar belakang dari program kami. Latar program kami Pemuda News adalah program yang menyajikan sebuah informasi yang sangat edukatif, mulai dari berbagai aspek. Program Pemuda News yaitu berdurasi 30 menit, di mana setiap segmennya akan menyajikan sebuah informasi yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Adapun maksud dan tujuan dari program Pemuda News yaitu kegunaan khalayak. Kegunaan khalayak program Berita News dirancang dengan tujuan utama untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang relevan kepada khalayak, khususnya dalam hal perkembangan peristiwa terkini yang sedang hangat untuk diperbincangkan di masyarakat. Dan kedua ada kegunaan praktisi. Tujuan dari praktisi program Pemuda News adalah untuk memberikan referensi yang komprehensif dalam merancang dan menyusun program berita radio yang relevan dengan perkembangan zaman dan selaras dengan tuntutan kreativitas era digital saat ini. Dan terakhir ada kegunaan akademik. Tujuan dari akademik program Pemuda News adalah untuk memberikan wadah pembelajaran yang aplikatif bagi mahasiswa dan mengembangkan ilmu pengetahuan, kreativitas dan keterampilan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori-teori penyiaran dan jurnalistik secara konseptual, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung melalui praktik di lapangan. Selanjutnya ada kategori program. Program Pemuda News berkategori program berita karena memberikan informasi di tengah-tengah kesibukan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan informasi terkini dan terpercaya. Oleh karena itu, program informasi di radio berperan penting dalam membentuk opini publik. Lalu ada judul program berita radio kami itu diberi nama Pemuda News karena mempertimbangkan aspek identitas institusi kampus kita yaitu Universitas BSI yang berlokasi di Jalan Pemuda dan kesesuaian dengan isi program yaitu berita serta kejelasan pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak anak muda. Media yang kami gunakan untuk program Pemuda News adalah media radio karena merupakan salah satu bentuk media massa elektronik yang menggunakan suara untuk menyampaikan informasi hiburan dan pendidikan dan komunikasi kepada masyarakat. Durasi program berita Pemuda News ini ialah 30 menit karena agar dapat mempertahankan minat penonton terhadap berita yang akan disampaikan. Lalu format acara adalah bagian yang paling penting untuk menyusun suatu program radio. Pada program radio berita, format disusun secara tertata agar informasi mudah disampaikan kepada pendengar dan dapat menarik perhatian pendengar. Menurut Dr. Armawati, pada bukunya yang berjudul Produksi Program Siaran Radio, format siaran adalah kerangka yang naratif yang harus disusun secara kreatif dan berkesinambungan agar mempertahankan karakter program serta menjawab dinamika para pendengar. Lalu pada program Pemuda News, format acaranya ialah informasi karena isinya hanya berfokus pada penyampaian informasi aktual dan menarik perhatian para pendengar. Format acara radio berita biasanya mengandung unsur pembuka, isi berita utama, kutipan narasumber, dan penutup. Selain itu, dalam praktiknya, format juga mempertimbangkan durasi, gaya bahasa, dan ritme penyampaian agar sesuai dengan durasi siar dan karakter pendengar tersebut. Lalu saya akan menjelaskan karakteristik produksi. Pada program Pemuda News, kami memakai karakteristik live taping, yaitu prosesnya merekam terlebih dahulu sebelum disiarkan. Tujuannya agar tim produksi bisa memperbaiki, menyempurnakan, dan mengedit hasil rekaman sebelum akhirnya disiarkan oleh pendengar. Menurut Latif dalam bukunya yang berjudul Menjadi Produser Televisi, ditinjau dalam segi pelaksanaan produksi, siaran langsung dipersiapkan
program rekaman. Hal ini disebabkan dalam program live terjadi kesalahan tidak akan bisa disempurnakan lagi, sehingga sebelum siaran dilakukan cek and recheck pada seluruh fasilitas produksi dan kesiapan pengisi acara dan pada kru yang bertugas. Jam tayang. Pemuda News tayang selama 30 menit di hari Sabtu sampai Minggu pukul 16.00 sampai 16.30. Alasan memilih di jam prime time adalah karena kegiatan atau aktivitas seseorang sudah mulai menurun dan sedang santai untuk melakukan istirahat di malam hari. Lalu ada target audiens. Target audiens adalah kunci utama keberhasilan dalam komunikasi. Dalam teori di tahun 2007, komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang mengenal kepada penerimanya. Sedangkan target audiens itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, usia. Dalam teori Latif tahun 2007, usia sangat penting dilakukan agar isi siaran dapat disesuaikan sesuai umur. 2, jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan bukan hanya soal perpaduan biologis, melainkan perbedaan antara perasaan dan berpikir antara satu sama lain. Nomor 3, status ekonomi sosial sangat penting untuk menentukan siapa pendengarnya. Dan yang keempat, pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang penting juga. Karena semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi juga pola berpikir yang kritis, sehingga bijak dalam memilih berita yang ingin didengar. Yang terakhir, pendapatan juga merupakan hal penting. Contohnya, ketika seseorang memiliki pendapatan yang lebih besar, maka pola pikir seseorang yang pendapatan besar itu bisa memilih pemilihan informasi secara baik. Lalu saya akan menjelaskan tentang job desk produser. Produser adalah seseorang yang paling penting dalam proses acara dari awal hingga akhir, mulai dari pelaksana acara dan evaluasi. Standar operasional prosedur produser dalam kutipan buku Prabanda tahun 2023 ialah proses siaran yang baik adalah proses yang mampu menjalankan praproduksi, produksi, dan pasca produksi dengan baik. Dalam produser mempunyai tiga tahap penting, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca praproduksi. Dalam pasca praproduksi, produser harus mengumpulkan kru, mengkoordinasi kru untuk membagikan sesuai dengan job desk masing-masing, seperti Amai pengarah acara, Iren penyiar, Alifah penulis, dan Penanda selaku editor dan audio. Lalu selanjutnya, produser harus membuat budgeting untuk keperluan seperti makan kru, minum, transport, sewa alat, dan sewa studio. Dan untuk di tahap kedua, yaitu produser hanya melihat bagaimana jalannya proses penyiar secara langsung, karena tugas yang mengatur acara proses penyiaran sudah ada di pengarah acara Siamai. Dan yang terakhir, pasca produksi, produser mengumpulkan tim lalu mengadakan rapat evaluasi. Kita berbicara tentang apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan ketika proses penyiaran tadi. Apakah ada kekurangan atau keburukan atau kelebihan, maka semua itu bisa dijadikan menjadi pelajaran di kemudian hari. Selanjutnya ada proses kerja pengarah acara, yaitu
saya sebagai pengarah acara. Proses pengarah acara dalam radio adalah bertanggung jawab atas keseluruhan secara pelaksanaan dan kelancaran suatu program siaran radio. Tugas utamanya mencakup merancang konsep acara, menentukan alur atau susunan segmen, serta memastikan bahwa konten yang disampaikan sesuai dengan tujuan ataupun target pendengar. Standar operasional prosedur pengarah acara yaitu menjadi panduan kerja bagi pengarah acara untuk memastikan semua proses dalam produksi siaran berjalan dengan efisien, konsisten, dan sesuai standar profesional. SOP ini mengatur seluruh tahapan kerja, mulai dari tahap praproduksi, produksi, sampai tahap pasca produksi, sehingga anggota tim dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Peran pengarah acara dalam dunia penyiaran radio, pengarah acara ataupun program director menempati peran sentral dan menjadi kesuksesan dan kualitas sebuah program siaran. Ia bertindak sebagai pemimpin produksi yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan siaran, hingga evaluasi pada tahap pasca produksi. Menurut Harlianta 2018, pengarah acara adalah orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan, mulai dari tahap praproduksi, produksi, bahkan sampai pasca produksi. Dan dia pun harus mengkoordinir secara keseluruhan secara tim, mulai dari menentukan alur ataupun tema yang akan disiarkan oleh program tersebut. Proses kerja pengarah acara ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap praproduksi, di mana pada tahap praproduksi ini pengarah acara harus berkoordinir bersama tim untuk menentukan alur ataupun tema yang akan ditentukan pada program tersebut. Dan pada tahap produksi, pengarah acara harus memantau jalannya sebuah produksi serta mengkoordinir tim teknis seperti audio untuk berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan pada tahap praproduksi. Dan pada tahap pasca produksi, pengarah acara harus mengevaluasi bersama tim apa saja yang kurang dalam tahap siaran tersebut, agar kedepannya menjadi program yang sangat diminati oleh pendengar tersebut. Lalu ada peran dan tanggung jawab pengarah acara. Peran pada pengarah acara memiliki peran yang utama dalam memastikan kelancaran seluruh proses siaran radio, baik dari sisi teknis maupun dari sisi program. Dia bertindak sebagai pengendali utama di balik layar. Lalu pengacara juga memastikan setiap program berjalan dengan rundown dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu tanggung jawab pengarah acara yaitu memastikan sebuah program tersebut menjadi program yang siap agar untuk disiarkan secara umum kepada khalayak, serta menjaga sebuah konsisten pada saat produksi agar siaran tersebut berjalan dengan sesuai rencana. Di sini saya berperan sebagai penulis naskah. Dalam program berita Pemuda News, saya berperan sebagai penulis naskah. Penulis naskah memiliki tugas utama, yaitu merangkai informasi yang aktual dan relevan ke dalam bentuk naskah yang padat dan jelas. Menurut Dr. Andes Harjito 2024, naskah siaran adalah materi siaran yang akan disampaikan penyiar dalam bersiaran, terutama siaran dengan teknik membaca naskah dan siaran berita. Standar operasional prosedur penulis naskah merupakan sebuah panduan untuk merangkai naskah agar mendukung produksi siaran yang profesional, dengan tugas utama untuk menjamin kualitas isi siaran, keakuratan informasi, serta efisiensi kerja redaksi. Pada praproduksi, penulis naskah melakukan riset untuk mengungkap informasi yang nantinya
mendadak dapat segera dilakukan. Dan pada pasca produksi, melakukan evaluasi terhadap hasil siaran mengikuti segala aspek, mulai dari intonasi, kesesuaian dengan naskah, serta durasi, dan bekerja sama dengan editor agar hasil akhir dapat tersusun sesuai naskah. Lalu ada peran dan tanggung jawab penulis naskah. Peran penulis naskah adalah sosok kunci di balik layar yang bertugas merancang, menyusun dan mengembangkan isi sebuah program agar pesan yang ingin disampaikan dapat sesuai dengan rencana awal. Dengan kata lain, penulis naskah bukan hanya penulis, tetapi juga sebagai pengarah isi, menjaga kualitas cerita dan jembatan antara ide dan realisasi program. Lalu tanggung jawab. Penulis naskah memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu yang pertama menyusun naskah berdasarkan ide atau konsep yang sudah direncanakan sejak awal. Lalu yang kedua, penulis naskah juga bertanggung jawab untuk melakukan riset yang mendalam agar informasi yang disampaikan bersifat akurat dan terpercaya. Ketiga, menyesuaikan gaya penulisan sesuai dengan karakteristik pendengar dan media. Dan yang keempat, penulis naskah wajib berkoordinasi dengan semua kru untuk agar naskah yang disiarkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pada proses penciptaan karya ada konsep kreatif, yaitu penulis naskah berfokus pada ide dan gagasan utama agar naskah dapat berjalan dengan sesuai ide kreatif dengan pola pikir kreatif. Konsep produksi, setelah ide utama terbentuk, penulis naskah akan merancang sebuah naskah yang sesuai dengan kesepakatan awal bersama kru yang lainnya. Lalu pada konsep teknis, penulis naskah harus paham kemana arah berita ini akan dibawakan agar intonasi, jeda dan penekanan sesuai dengan penyiar lakukan sesuai dengan berita, karena dapat mempengaruhi daya tangkap pendengar serta bekerjasama dengan editor. Nah, kendala dan solusi selama menjadi penulis naskah yaitu pertama, kekurangan informasi yang mendalam. Solusinya adalah melakukan riset dari berbagai sumber dan tidak berpatokan pada satu sumber saja. Lalu yang kedua, perubahan data mendadak di detik-detik ketika siaran. Maka dengan itu, penulis naskah harus bersama penyiar agar dapat melakukan perubahan secara fleksibel. Lalu yang ketiga, keterbatasan penguasaan teknik penulisan. Nah, solusinya itu adalah sering berlatih, mencari berbagai referensi agar teknik penulisan dapat beragam dan tidak terpacu pada satu teknik penulisan saja. Dalam program Radio Pemuda News, saya berperan sebagai penyiar. Dalam radio, penyiar sangatlah penting karena menjadi suara utama untuk menyampaikan siaran secara langsung ke para pendengar. Penyiar harus menyampaikan informasi sesuai dengan gaya penyampaian dan dengan jenis berita apa yang dibawakan. Apakah berita tersebut bersifat serius, santai, atau mendidik, agar isi siaran bisa tersampaikan dengan tepat dan menarik bagi para pendengar. Pada program Pemuda News terdiri dari dua jenis berita, yaitu hard news dan soft news. Dalam hard news terdiri informasi yang sangat penting, yaitu berita kesehatan, berita ekonomi, berita olahraga, kebudayaan, sosial, dan kejadian terkini. Sementara untuk soft news biasanya berita yang lebih ringan dan bersifat kepentingan manusia. Penyiar dapat menyampaikan informasi kepada para pendengar dengan jelas, akurat, dan dapat mudah dipahami oleh para pendengar. Menurut Muna Mudrika dan Said Fadlain dalam Jurnal Bahasa dan Sastra, ia menyatakan bahwa gaya bahasa penyiar sangatlah penting untuk menarik minat pendengar dengan menggunakan bahasa yang baku namun tidak kaku serta mempertahankan logat daerah. Lalu ada standar operasional prosedur yang biasa dikenal dengan SOP. SOP adalah hal yang sangat penting bagi seorang penyiar radio. SOP bukan sekedar kumpulan aturan, tetapi menjadi panduan utama untuk menjalankan tugas sehari-hari ketika sedang berada di ruang siaran. SOP penyiar itu terdiri dari membaca dan memahami rundown, membuka siaran dengan sapaan yang ramah, dan menutup siaran dengan mengucapkan terima kasih. Tugas penyiar pada saat praproduksi
adalah bersiap atau menyiapkan materi siaran, briefing dengan tim, dan mengecek alat. Lalu, pada saat produksi, penyiar itu menyampaikan berita sesuai rundown, berinteraksi dengan pendengar, dan membuka siaran dengan sapaan yang hangat. Lalu pada pasca produksi, penyiar itu melakukan evaluasi siaran bersama produser, memberikan laporan siaran, dan mereview rekaman siaran. Lalu saya akan menjelaskan peran penyiar, yaitu penyiar memiliki peran menyampaikan informasi ke pendengar, berinteraksi dengan pendengar, dan penyiar juga dapat menyampaikan iklan. Tanggung jawab penyiar. Penyiar itu bertanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi terhadap pendengar. Selain itu, selain menyampaikan informasi, penyiar juga dapat memandu jalannya acara sesuai dengan rundown dan tetap membuat suasana menjadi hidup. Lalu saya akan menjelaskan konsep kreatif penyiar. Dalam konsep kreatif ini, penyiar berfokus menyampaikan berita dengan tepat, cepat, terpercaya, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta langsung ke inti dari pesan. Lalu konsep produksi itu, saat siaran, penyiar bertugas memandu acara dengan menjaga suasana tetap hidup dan mengatur waktu agar sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Lalu ada konsep teknis. Konsep teknis itu mencakup penyiar harus mengecek peralatan sebelum siaran dan bekerja sama dengan teknisi untuk mengatasi gangguan. Lalu penyiar itu juga mempunyai kendala dan solusi. Jika kendalanya ada di gangguan teknis, maka solusinya penyiar harus melakukan pengecekan alat sebelum siaran. Lalu ketika gugup saat siaran, penyiar harus berlatihan berbicara secara rutin. Dan ketika penyiar melakukan salah pengucapan, maka penyiar harus segera meluruskan informasi ke para pendengar. Selanjutnya di sini saya sebagai teknisi audio dan editor. Proses kerja teknisi audio dan editor dalam program radio berita mencakup berbagai tahapan yang kompleks dan memerlukan koordinasi yang matang untuk menghasilkan siaran yang berkualitas tinggi. Menurut Sartono 2008, teknisi audio dalam siaran radio berita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suara yang diproduksi dapat diterima pendengar dengan jelas dan bebas gangguan. Ada pula menurut Gilang 2021, editor sangat penting dalam produksi program berita radio, bertanggung jawab atas proses pasca produksi dan memastikan kualitas siaran. Lalu standar operasional prosedur teknisi audio memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas siaran radio berita. Tugas utama meliputi menjaga kejernihan suara, menghilangkan gangguan teknis seperti noise, serta memastikan stabilitas audio sepanjang siaran. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar tanpa hambatan teknis. Sedangkan standar operasional prosedur editor, berita radio dirancang untuk memastikan kualitas dan keakuratan siaran. Proses ini mencakup berbagai tahapan penting seperti seleksi topik yang relevan, penyuntingan isi untuk kejelasan dan ketepatan informasi, pengawasan kualitas audio agar memenuhi standar teknis, serta penyesuaian naskah dengan format siaran. Teknisi audio mempersiapkan kebutuhan teknis selama praproduksi. Saya memastikan semua peralatan seperti mikrofon dan software pengeditan audio berada dalam kondisi optimal. Lalu dalam praproduksi editor seringkali berdiskusi dengan penyiar untuk memastikan fakta di lapangan sesuai dengan narasi dalam naskah. Diskusi ini juga mencakup pengemasan cerita agar menarik, seperti menambahkan kutipan atau deskripsi yang kuat. Lalu pada tahap produksi, teknisi audio bertugas mengatur kualitas suara selama produksi. Saya memastikan bahwa rekaman berlangsung tanpa gangguan teknis, seperti noise atau gangguan eksternal lainnya. Teknisi audio juga memantau keseimbangan audio antara pembawa acara, efek suara, dan musik latar. Sementara editor bertanggung jawab memastikan setiap
ketiga, kualitas teknis. Memenuhi standar yang ditetapkan. Editor juga memandu pembawa acara selama proses perekaman untuk memastikan penyampaian berita sesuai dengan naskah. Lalu pada proses pasca produksi, teknisi audio berperan dalam memastikan kualitas teknis dari hasil akhir produksi. Saya bertugas melakukan proses mixing dan mastering untuk menciptakan keseimbangan antara audio suara pembawa acara, efek suara, musik latar, dan elemen lainnya. Dalam proses ini, editor bertugas menyunting hasil rekaman untuk memastikan setiap bagian siaran telah sesuai dengan naskah dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Penyuntingan dilakukan dengan cermat, melibatkan penghapusan bagian yang tidak relevan, koreksi kesalahan, dan penyesuaian tempo agar narasi terdengar lebih menarik dan jelas. Lalu peran dan tanggung jawab teknisi audio juga memastikan kualitas suara selama siaran radio, mengoperasikan peralatan audio, serta menangani gangguan teknis. Saya juga bekerja sama dengan tim produksi dan merawat peralatan. Sementara editor program radio berita dan preeditor program radio berita menyusun dan menyunting naskah, mengedit rekaman, serta memastikan isi berita akurat, menarik, dan sesuai etika jurnalistik. Saya juga mengatur alur dan jadwal siaran. Lalu proses penciptaan karya. Yang pertama ada konsep kreatif, menentukan gaya penyajian berita. Editor menyusun naskah, sementara teknisi audio menambah efek suara, dan keduanya menciptakan suasana yang mendukung isi siaran. Lalu yang kedua ada konsep produksi. Konsep produksi menyatukan ide kreatif dan teknis. Editor menyusun naskah, teknisi audio menangani audio. Lalu keduanya memastikan program berjalan lancar dan menarik. Yang ketiga ada konsep teknis yang fokus pada penggunaan alat untuk hasil siaran yang bersih dan lancar. Teknis audio dan editor bekerja sama untuk memastikan audio mendukung narasi. Lalu ada kendala dan solusi. Yang pertama kendala yang dihadapi oleh teknisi audio. Yang pertama itu noise dari lingkungan sekitar. Solusinya menggunakan peralatan audio yang berkualitas tinggi. Lalu yang kedua ada kendala seperti kurangnya kualitas audio, yaitu solusinya bisa merekam ulang kepada penyiar. Lalu yang kendala ketiga itu keseimbangan audio atau ketidakseimbangan antara suara pembawa acara, efek suara, dan musik latar dapat mengurangi kualitas siaran. Solusinya teknisi harus menggunakan software audio untuk melakukan mixing dan equalizing, memastikan semua elemen terdengar seimbang. Lalu yang kedua ada kendala dan solusi sebagai editor. Yang pertama kendalanya yaitu tidak sesuainya audio suara penyiar dengan latar musik. Solusinya itu mengatur dalam proses editing untuk menyamakan keselarasan dari suara penyiar dan musik latar. Dan yang kedua ada ketidaksesuaian naskah, yaitu naskah berita yang terlalu pendek atau kurang jelas dapat mengganggu alur siaran. Solusinya saya harus meninjau naskah secara mendalam sebelum siaran dan melakukan penyuntingan agar informasi lebih ringkas dan mudah dipahami. Lalu yang terakhir ada kurangnya sinkronisasi, kurangnya komunikasi antara editor dan teknisi audio dapat menyebabkan kesalahan teknis atau penyampaian konten yang tidak konsisten. Solusinya yaitu menerapkan sistem kerja kolaboratif dengan briefing sebelum produksi dan memanfaatkan alat komunikasi real time. Sudah selesai presentasi
mewakili dari kelompok 3. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.